Silakan Pak Dedi. Silakan mulai balik Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai materi pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Untuk berdoa pada hari ini, tolong minta dipandu sama anak Ahmad untuk memandu kita doa pada hari ini. Jelas tidak suara saya? Bagus Pak. Putus-putus Pak. Amin. Ya, baiklah. Setelah kita ini saya akan cek kehadiran ya. Saya tanya aja ya kepada anak-anak siapa yang tidak masuk pada hari ini. Dwi Pak. Dwi Pak. Yang lain ada enggak yang lain? Selain Ibu Selinana Dwi, yang lain? Hadir semua. Hadir semua Pak. Hadir semua. Rajin semua ya. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Ada beritanya dari Ibu Dwi, ada surat izin atau apa? Ada yang tahu? Enggak masuknya kenapa? Ada sinyal. Izin Pak, izin. Izin. Oh ya. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi pada hari ini, saya akan mengingatkan materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang proses kelahiran daripada Nabi Muhammad ya, yang minggu sebelumnya ya. Itu. Nah, masih ada yang ingat kapan Nabi Muhammad itu dilahirkan? Pada tanggal berapa Nabi Muhammad itu dilahirkan? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Benar ya. Jadi masih ingat dengan materi yang sebelumnya. Nah, baik, sebelum kita lanjut, ada baiknya untuk tes kesiapan atau konsentrasi atau belum anak-anak menerima materi pada hari ini ya. Kita ice breaking atau ini ya, ikuti saya. Coba kita pakai tepuk-tepuk ya. Tepuk, ikuti saya. Pertama tepuk 1. Sekali tepuknya ya. Tepuk 1. Dan itu tepuk 2 ke kiri, dan itu ke kanan. Coba. Tepuk 2. Mananya Pak? Tepuk 2, 1, 2, kiri ke kanan. Coba. Tepuk 1. Ulangi ya, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Depan. Ya. Ke depan. Tepuk 4. Tepuk 5. Bisa? Bisa? Sudah bisa semua? Coba kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Nampak ya? Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. 5. Tepuk 5 2 kali. Coba. Salah kan? Tepuk 5 2 kali kan gini Bu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak Pak. Tinggal kayak ini. Ya salah lah kami Pak. Tinggal saya nggak bagus kayaknya ini.
Lanjut aja Pak, lanjut aja. Memang kondisi sinyal. Tapi suara Bapak jelas. Nah, lanjut aja. Iya, Jelas ya? Nah, iya. ya. Suaranya ya? jelas ya? Jelas. Ya udah. Ya, sudah paham ya tadi lebih kurang gitu ya. Untuk besok kita ini kan cari yang lebih lumayan lah, is breaking yang sinyal yang lebih bagus lagi ya, kendala. Oke, untuk materi kita pada hari ini saya coba ini dulu ya, share screen ya. Ini belum selesai. Atau nggak may gung ni batari. Ya, ini. Itu ya. Jadi materi kita yang pertama adalah dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa SAW ini, anak-anak? Sallallahu alaihi wasallam. Wasallam periode Mekah. Berarti bab pertama ya, pertemuan kita yang pertama pada hari ini. Ini kita konsepnya kearifan Nabi Muhammad SAW wujudkan kedamaian. Nah, di sini nanti kita bisa diharapkan siswa bisa menjelaskan kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Dan yang kedua, siswa bisa menjelaskan misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ada siswa bisa menjelaskan atau memberikan penjelasan tentang pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi ada kondisi, ada misi, dan ada dakwah. Diharapkan siswa nantinya mampu ya menjelaskan ini. Nah, sebelum siswa menjelaskan ini nanti akan saya bagikan 3 kelompok ya. 3 kelompok. Kalian melihat sebuah gambar yang saya tayangkan nanti, buatkan suatu kesimpulan ya atau resume lah berapa. Nah, nanti dari resume itu anak-anak presentasikan di depan kelas. Ada satu yang mewakili untuk mempresentasikan hasil atau kesimpulan dari foto yang saya tayangkan nanti. Nah, sebelum saya menayangkan foto, ini saya jelaskan dulu apa yang dimaksudkan dengan kondisi masyarakat Mekah itu sebelum Islam. Ini ya, ini. Nah, kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam itu adalah penduduk Mekah dikenal dengan penduduk jahiliyah atau penduduk yang bodoh. Nah, bodoh dalam arti kata di sini, mereka ini bukan bodoh di dalam pola pikir istilahnya ya, tetapi mereka ini bodoh di dalam untuk menerapkan ajaran-ajaran agama Islam atau ajaran-ajaran yang baik. Ya. Nah, di sini sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab ini menganut ajaran-ajaran agama yang menyimpang dari ajaran-ajaran yang sudah dibawakan oleh Nabi Ibrahim. Nah, seperti ajaran yang menyimpang itu seperti apa? Seperti misalnya suka minum minuman keras, mabuk-mabukan, bahkan berzina, itu termasuk suatu perbuatan yang dihalalkan pada waktu itu. Ya. Nah, itu adalah keadaan atau kondisi masyarakat Mekah itu sebelum Islam. Jadi banyak suatu perbuatan yang menyimpang ya, dari ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, yang kedua itu tadi adalah misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Misi dakwah. Siapa yang tahu? Ada yang pernah dengar apa itu misi dakwah daripada Nabi Muhammad? Ada yang pernah baca atau pernah dengar di buku yang sebelumnya atau materi-materi dari mana itu ada yang pernah dengar? Contoh misi-misi dakwah itu apa saja? Misi dakwah Nabi Muhammad ini. Ibu,
Anak Pak, ini siapa yang bisa? Ada yang bisa? Sudah ada yang pernah dengar misi dakwah Nabi Muhammad ini apa saja? Aisyah, Fitri, Menyebarkan tauhid, menyebarkan menyebarkan apa? tauhid tentang tauhid. Penegasan Tentang tentang tauhid. tauhid. Tentang tauhid, menyebarkan. Nah, ini di sini yang poin 3, misi dakwah Muhammad atau misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Yang pertama, misinya yang pertama adalah dia mengajarkan ketauhidan. Mengajarkan tauhid ya, mengajak orang untuk berbuat suatu kebaikan. Ya enggak? Allah. Suatu kebaikan. Manusia tentang akidah dan larangan. Jadi mengajakkan suatu masyarakat Arab itu yang sebelumnya menganut ajaran-ajaran yang bukan Islam atau yang non-Islam untuk berbuat suatu kebaikan. Yang kedua menegaskan tentang adanya hari pembalasan. Serta yang ketiga mengajarkan akhlak terpuji dan melarang untuk berbuat kemungkaran. Itu adalah misi yang harus dicapai oleh Nabi Muhammad pada waktu periode Mekah. Nah, yang ketiga itu ada pola dakwah. Pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi pola ini ada sama dengan apa istilahnya? Cara ya, strategi Nabi Muhammad itu untuk mengajak orang itu berbuat suatu kebaikan. Apa saja yang menjadi pola dakwahnya itu? Pola dakwahnya diantaranya adalah apa tadi, termasuk di sini Nabi Muhammad menerapkan strategi dengan cara dakwah secara terang-terangan dan dakwah secara diam-diam dan secara terang-terangan. Nah, dari materi ini nanti kalian saya berikan kelompok, kita buatkan 3 kelompok. Jadi di sini kalian amati gambar ini ya. Kalian amati gambar ini. Ini adalah gambar di mana keadaan masyarakat Mekah itu sebelum Islam. Nah, yang pertama ini adalah Ka'bah yang dikelilingi patung, dan ini yang kedua adalah minuman keras masyarakat Mekah, keadaan waktu sebelum Islam. Yang ketiga ini adalah perampokan. Perampokan waktu itu terjadi di kota Mekah. Jadi perampokan minuman keras itu sudah terjadi dari zaman sebelum Islam. Nah, jadi nanti di sini tugas kalian itu membuatkan rangkuman ini, apa saja, apa maunya ini, dan ini ya, penjelasan ini ya, dari foto ini. Untuk kelompok yang pertama, diketuai oleh Ibu Siti Aisyah. Yang kedua, Ibu Fitri. Oh maaf, anak Fitri ya. Fitri, dan yang ketiga Pak Ahmad Suwandi. Nah, jadi Pak Ahmad Suwandi, jadi tugas kalian buatkan rangkuman ini ya, buatkan rangkumannya. Apa nanti dipresentasikan di depan kelas, satu yang mewakili ya hasil dari pertanyaan kalian dipresentasikan di depan kelas. Jadi si Pak berikan waktu lebih kurang 5 menit ya dari sekarang untuk membuatkan presentasinya nanti. Kesimpulan sebelum dipresentasikan. Mulai dari sekarang. Tadi yang diketuai kelompoknya itu tadi. Paham? Pak. Paham Aisyah? Paham, Pak. Ya. Coba. Pak kasih waktu 5 menit. Amati, lihatkan gambar yang ada itu,
buatkan kesimpulan dari ketiga foto ini. Masing-masing kelompok nanti presentasikan di depan kelas. Satu yang mewakili. Udah bisa Pak presentasi? Tidak bisa. Udah Pak. Udah bisa. Udah Pak. Udah semua, kelompok 1, 2, Kelompok 1 udah 3. Ya. Sudah semua. Kita mulai dari kelompok 1 kalau sudah. Kelompok 2 sudah belum? Ya, Pak. Kelompok 3? Kelompok 3 gimana? Kelompok 3? Kelompok 3 gimana? Gimana Pak Ahmad? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk memberikan penjelasan dari foto yang sudah Pak tayangkan ini, Ibu Oke, bisa mulai Pak. Siti Aisyah ya. Ya, Siti Aisyah. Oke, kelompok 1 memperhatikan dan melihat di situ kan ada berhala sekeliling Ka'bah ya Pak ya. Ketika manusia jahiliyah itu Ya. menganggap berhala sebagai sesuatu yang mulia dan bahkan berhak mereka sembah, maka mereka pun meletakkan berhala-berhala itu di sekitar Ka'bah dan menganggap berhala itu adalah Tuhan mereka, gitu Pak. Ya, baik, bagus ya perangkuman dari kelompok 1. Kita beri aplusan buat kelompok 1, tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih Pak. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 Ibu Fitri. Gimana ini kelompok Ya. Fitri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kawan-kawan semua, saya akan mendeskripsikan tentang gambar nomor 2 ya Pak. Ya, nomor 2. Ya. Dari paparan gambar ini akan menarik kesimpulan bahwasanya dari gambar yaitu tentang kebiasaan buruk ya, kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah. Ya, kebiasaan dari segi negatifnya orang-orang jahiliyah sebelum Islam, yaitu mereka hobinya minum-minuman khamar. Ya, nampaknya di sekeliling orang ini adalah minuman khamar ini Pak, minuman yang memabukkan. Mungkin sekian ya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menambahkan komentar dari kelompok 2? Boleh kelompok 1 atau kelompok 3 kalau pengen mengomentari jawaban dari kelompok 3. Ada enggak? Pas. Udah ya? Pas. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 Ahmad Suwandi beserta kelompok pesertanya, silakan diskusi. Setelah hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas. Maju ke depan. Anak Ahmad langsung yang maju atau ada perwakilan yang lain, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar yang ketiga ini Pak, kebiasaan orang jahiliyah itu mengantuk ini Pak, ini orang lagi gambar yang sedang mengantuk. Jadi kebiasaan orang jahiliyah itu sebetulnya gambaran yang lebih daripada biara. Ya, ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Semuanya udah bisa kalau bikin merangkum seperti ini ya, udah biasa. Nah, jadi Pak simpulkan materi kita pada hari ini itu adalah suatu beberapa hal yang harus kita dapat teladani dari sikap dan perbuatan daripada Nabi Muhammad. Itu adalah hal-hal yang baik atau kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa kita tiru ya.
gaya kepemimpinannya, baik kepribadiannya, seperti yang dapat kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari adalah seperti loyalitas, yaitu hidup yang sederhana, jujur, dan bertanggung jawab. Itu yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum Pak akhiri materi kita pada hari ini ada 3 pertanyaan di sini, Pak. Tuliskan. Jelaskan misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Siapa yang bisa menjawab ini? Angkat tangan. Coba. Apa misi dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah? Siapa yang bisa angkat tangan? Apa angkat tangan yang bisa? Aisyah. Coba Aisyah. Misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah. Yang bisa angkat tangan itu adalah Aisyah ya. Coba Aisyah. Misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah itu mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala yang tanpa mempersekutukan Allah, yaitu merupakan agama tauhid, Pak. Ya. Itu merupakan rahmatan ilahi. Dan mengajak lagi. Ya. Yang lain ada yang mau menambahkan jawaban dari Aisyah? Ada yang mau menambahkan jawaban dari Aisyah? Bu Fitri mau nambahin? Udah Pak, cukup. Udah cukup. Ya. Nah, yang kedua, pola dakwah yang bagaimana pola dakwah Nabi Muhammad? Siapa yang bisa? Dan nilainya 80 langsung, Pak beri nilai 80 yang bisa jawab nomor 2. Pola dakwah. Pola dakwah pendidikan dan membina baik-baik secara sempurna ini makan terang, Pak. Ya, Aisyah yang jawab, yang lain nggak ada yang jawab ya. Belum paham materinya. Ya, belum Pak. Belum. Belum. Ya, nanti kita ya remedial semua berarti kalau belum ada yang paham ini. Oke, baik ya. Sampai di sini untuk pertemuan kita pada hari ini. Pak akhiri pertemuan kita pada hari ini dan kita tutup bersama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.